Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa. Saya dari D35B Gizi, Potekes Jakarta 2. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai konseling gizi dengan tema diet jantung. Dan saya berperan sebagai konselor dan rekan saya berperan sebagai Bapak Tony atau klien. Ya. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Silakan duduk, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Syifa, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa ya? Oh, saya Tony, Bu. Oh iya, baik Pak. Senang bertemu dengan Bapak Tony. Oh iya, sama-sama, Bu. Pak, sebelumnya ini Bapak kedatangan ke sini itu untuk atas rujukan dari dokter atau keinginan sendiri ya, Pak? Oh iya, saya dapat rujukan dari dokter, Bu. Oh, Kesini. seperti itu ya, Pak. Iya. Oh, boleh saya lihat surat rujukannya Oh, Bapak? iya, ada, Bu. Ini, Bu. Iya, terima kasih Pak. Baik Pak, sebelumnya kalau boleh tahu nih Pak, Ya, Bu. Bapak Tony ini sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti konsultasi gizi atau ini yang pertama kalinya ya Pak? Oh, ini yang pertama kalinya, Bu. Seperti itu ya Pak. Kalau Iya. begitu saya jelaskan sedikit ya Pak mengenai konsultasi gizi ini. Iya. Jadi dalam konsultasi gizi ini kita akan menentukan masalah gizi yang Bapak Tony alami selama ini dengan berdasarkan dengan diagnosa dokter dan kebiasaan konsumsi makanan pada Pak Tony. Setelah itu kita akan mencari nih Pak solusi mana yang terbaik untuk menangani masalah gizi Bapak ini. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Ya sudah, saya mohon bantuan aja, Bu ya. Ya, kita lakukan bersama-sama ya Pak. Saya lihat terlebih dahulu data rujukan Bapak. Saya Iya. cek dulu ya Pak Ya, data-datanya. silakan, Bu. Oke. Apakah betul dengan atas nama Bapak Tony? Ya, betul. Ya, Bu. baik. Umur Bapak 50 tahun, Pak. Ya. Ya. Dan dengan pekerjaan sebagai PNS ya, Pak. Ya. Ya. Kalau begitu selanjutnya Pak, kita akan melakukan konseling gizi kurang lebih itu selama 30 menit, Pak. Dengan tujuan itu mengubah perilaku yang disertai dengan pola makan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh, iya, Bu. Baik, saya bersedia. Kita mulai ya Pak. Berdasarkan data hasil rujukan, berat badan Bapak Tony itu 73 kg dengan tinggi badan 165 cm ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, untuk pengukuran ini Bapak lakukan pada kapan ya Pak? Oh, itu seminggu yang lalu, Bu. Seminggu yang lalu ya Pak. Ya. Baik, jika seperti itu, sekarang saya izin ya Pak untuk melakukan pengukuran kembali mengenai berat badan dan tinggi badan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, boleh, boleh, Bu. Ya, baik. Berat badan dulu ya Pak. Pak, mohon maaf untuk alas kakinya bisa dilepas terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, Ya. terima kasih Pak. Oh ya Pak, untuk ini Oh. berat yang memberatkan bisa ditaruh di atas meja dulu Pak. Ya. Ya. Selanjutnya bisa naik ke atas timbangan Pak. Pandangan harus ke depan ya Pak. Ya, sudah Pak. 73 kg ya Pak. Oke. Baik Pak, kita selanjutnya ke pengukuran tinggi badan ya Pak. Oh iya. Bisa berdiri di bawah. Ya. Ya Pak. Tumit. Ini bisa menempel kepada tembok ya Pak. Oke. Ya. Pandangan lurus ke depan ya Pak. Saya ambil pengukurannya. Oh ya Pak, sudah 165 ya Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Tony. Oh, iya, Sekarang Bu. alas kakinya bisa dipakai kembali. Oh iya. Ya. Ya. Dan kita bisa duduk kembali ya Pak. Silakan Oke. Pak. Berdasarkan dengan hasil pengukuran yang sudah kita ukur tadi, ternyata sudah sesuai dengan data ukur yang sebelumnya Pak. Dan setelah saya hitung hasil IMT yang Bapak miliki atau indeks massa tubuh Bapak itu sebesar 26,8 Pak.
Dan itu tuh termasuk ke dalam kategori berat badan berlebih tingkat ringan. Nah, sebaiknya itu Pak, berat badan Bapak itu 65 kg. Apakah Bapak dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penambahan berat badan, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi beberapa bulan yang lalu berat saya tuh 68 kg. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Cukup sangat signifikan ya, Pak, untuk penambahan berat badannya. Kalau saya boleh tahu, Bapak bisa ceritakan keluhan apa saja yang Bapak alami selama ini? Jadi keluhan yang sering saya rasakan itu, Bu, biasanya saya sering nyeri dada, dibarengi dengan sesak nafas, dan pusing juga kepalanya, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi memang Pak, berdasarkan dengan hasil pemeriksaan labnya juga, tertera di sini tekanan darah Bapak itu 140/100. Oh. Dan itu termasuk kategori tinggi, Pak. Untuk kolesterol total Bapak itu sebesar 250 mg per desiliter dan termasuk kategori tinggi juga, Pak. Jadi yang memiliki kategori tinggi Bapak itu yaitu kolesterol total, tekanan darah Bapak, serta LDL Bapak. Sedangkan HDL Bapak itu termasuk kategori yang rendah, Pak. Jadi Pak, berdasarkan hasil diagnosa medisnya itu, Bapak didiagnosa penyakit jantung koroner atau yang disingkat dengan PJK, Pak. Sebelumnya nih ya Pak ya, saya ingin bertanya, apakah Bapak di keluarga Bapak ada yang mengalami riwayat penyakit tersebut, Pak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Pak. Tapi apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui nih Pak tentang penyakit ini? Belum tahu jelasnya sih, Bu. PJK itu seperti apa? Baik Pak, nggak masalah, nggak apa-apa. Saya akan coba untuk jelaskan ya Pak ya mengenai penyakit PJK ini atau penyakit jantung koroner. Jadi Pak, penyakit jantung koroner itu merupakan kondisi ketika pembuluh darah arteri pada jantung Bapak mengalami penyumbatan, dan penyumbatan itu diakibatkan oleh timbunan lemak, Pak. Nah, bila si lemak itu semakin banyak menumpuk, Pak, maka arterinya akan semakin menyempit dan membuat aliran darah Bapak ke jantung itu jadi semakin berkurang. Nah, itulah Pak sebabnya sering sekali Bapak merasakan pusing, sesak nafas, dan dada terasa nyeri karena dari gejalanya sudah nampak. Dan seperti itu Pak. Apakah sudah cukup jelas nih Pak untuk penjelasannya atau ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak. Udah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kalau begitu kita lanjutkan kembali ya Pak. Ya. Untuk konsultasi gizinya, saya ingin bertanya nih Pak, untuk kegiatan sehari-harinya biasanya Bapak melakukan apa ya Pak? Jadi kan sekarang kondisinya sedang pandemi ya, Bu. Jadi sekarang yang rutinitas saya tuh paling hanya mengajar online, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, di rumah aja. Ya, baik Pak. Bagaimana dengan olahraganya Pak? Apakah Bapak sering berolahraga selama pandemi ini dan kira-kira olahraga apa yang Bapak sering lakukan? Oh, jarang sih. Paling olahraga tuh sebulan 2 kali sih, Bu. Dan biasanya paling cuma senam saja sih, Bu. Iya. Baik Pak, kalau begitu. Sekarang saya ini akan melakukan food frekuensi ya Pak. Oh iya. Food frekuensi itu menanyakan makanan apa saja yang biasanya Bapak konsumsi selama sebulan terakhir ini Pak. Dan apakah Bapak bersedia? Oh iya, silakan, Bu. Ya, baik Pak, sebulanan terakhir ini kira-kira makanan pokok apa saja yang biasa Bapak konsumsi? Oh, biasanya sebulan ke belakang itu saya makan nasi, Ya. mie, kentang, Baik. ubi merah sih, Bu, biasanya. Baik Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk sebulan sekali dalam konsumsi makanan tersebut itu berapa kali ya Pak?
Untuk nasi saya biasanya mau konsumsi 3 kali sehari ya, normal ya Bu ya. Ya, baik. Kalau mie instan itu 1 sampai 2 kali lah dalam 1 minggu. Untuk kentang sama sekitar 1 sampai 2 kali lah seminggu. Dan kalau ubi merah paling sebulan sekali atau 2 kali lah. Baik Pak, baik. Sudah saya catat semuanya ya Pak. Oh iya Bu. Lalu untuk makanan hewaninya Pak, lauk hewaninya itu biasanya Bapak konsumsi apa saja? Saya sih konsumsi daging sapi ya Bu. Ya, Telur, ayam, baik Pak. ikan, dan babat paling Bu. Oh iya. Untuk konsumsi makanan yang tadi Bapak makan itu, frekuensinya berapa kali ya Pak dalam sebulan? Perkiraan paling Bu Iya, ya. iya, nggak apa-apa. Paling saya konsumsi untuk daging 2 sampai 3 kali lah dalam seminggu. Iya. Ikan 1 sampai 3 kali lah dalam sebulan, tapi kalau iya, ikan. iya, nggak apa-apa. Telurnya ya 1 sampai 3 kali seminggu lah. Iya, baik Pak. Dan kalau babat sih jarang ya. Udah saya catat semuanya ya Pak. Iya. Untuk lauk seperti seafood, apakah Bapak biasa konsumsi? Oh kebetulan tidak Bu, karena saya tidak suka sih, kurang suka sih. Baik Pak. Lalu untuk lauk nabatinya Pak, biasanya Bapak itu konsumsi lauk nabati apa saja ya Pak? Oh kalau nabati paling tahu tempe sih Bu. Itu paling 3 sampai 4 kali lah dalam seminggu Bu. Baik Pak, untuk sayurannya Pak, apakah Bapak biasa mengkonsumsi? Oh iya, saya suka sih sebenarnya Bu sama sayur. Biasanya sih yang saya konsumsi itu bayam, singkong, lalapan ya, sawi putih, kacang panjang, dan buncis. Sudah sangat cukup baik ya Pak, Bapak dalam mengkonsumsi sayuran yang beragam itu. Kira-kira nih Pak, dalam konsumsi sayurannya itu seberapa sering ya Pak? Oh iya, sebenarnya saya memang suka sayur sih Bu pada dasarnya. Jadi setiap saya makan sih selalu ada sayurnya gitu Bu. Ya kalau dihitung-hitung seperti itu ya Pak. sehari 3 kali lah bisa ada sayurnya. Bagus sekali Pak jika seperti itu. Terus lanjutkan ya Pak pola hidup sehatnya. Lalu untuk konsumsi buah nih Pak, apakah Bapak sering dalam mengkonsumsi buah? Oh kalau untuk buah saya sih sukanya paling pisang ya Bu. Dan semangka saja sih. Ya baik Pak. Itu perkiraan 1 sampai 3 kali lah dalam 1 minggu. Baik Pak. Sudah saya catat ya Pak. Oh, iya. Kalau konsumsi susunya nih Pak bagaimana? Kalau susu saya pilihnya susu kedelai sih Bu. Sukanya itu. Lalu Pak untuk makanan ringannya apakah Bapak sering mengkonsumsinya? Oh iya Bu, biasa sih saya konsumsi biskuit kelapa ya. Sehari sekali lah Bu. Di pagi-pagi sih biasanya saya konsumsi itu. Baik Pak. Sudah saya catat ya Pak. Iya, Untuk terima minuman kasih. manis Pak seperti teh manis, Oh iya. sirup, Iya. atau minuman lainnya Pak yang biasa Bapak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini ada? Paling teh sih Bu. Dan teh juga itu dibarengi dengan biskuit sih Bu. Ya, siap. Baik Pak. Sudah saya catat semua ya Pak dari Ya. awal hingga akhir. Terima kasih Bapak untuk semua jawabannya. Iya. Selanjutnya saya akan melakukan recall. Oh iya. Recall itu makanan yang Bapak konsumsi selama 24 jam terakhir nih Pak. Dari awal Bapak bangun tidur Iya. hingga Bapak tidur kembali, Oh, iya, iya. itu apa saja makanan yang biasa Bapak konsumsi dalam 1 hari itu? Oh iya. Apakah Bapak bersedia dalam recall makanan Pak? Oh iya. Siap Bu, boleh Ya. boleh. Baik Pak. Bisa Bapak ceritakan apa saja yang Bapak konsumsi dari hari kemarin itu, dari pagi hari Bapak bangun tidur hingga Bapak tidur kembali di malam hari Pak? Oh iya, bisa Bu. Saya usahakan Bu. Jadi di pagi hari itu Ya. saya makan nasi ya Bu ya. Iya Pak. Dengan
omelet telur, tumis kacang panjang, dan ketika jam-jam 9-annya itu saya makan bubur kacang hijau ya Bu ya. Iya. Lalu di siang harinya saya makan nasi juga dengan lauknya ayam bumbu, semur, tumis buncis, semangka ya buahnya Bu, 1 potong. Dan sorenya itu saya puding susu saya makan. Kemudian di malam hari makan nasi dengan rolade daging, sop jagung ya, dan buahnya itu pisang Ambon Bu. Ya itu sih yang saya ingat itu. Ya. Baik Pak. Ya. Saya catat ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak, saya ulang kembali ya Pak. Iya Bu. Pada pagi harinya Bapak mengkonsumsi nasi, lalu Bapak mengkonsumsi omelet dengan tumis kacang panjang. Iya. Dan untuk selingannya di pagi hari pukul 9 Bapak konsumsi bubur kacang hijau, ya. Baik Pak, untuk siang harinya Bapak makan siang itu dengan nasi putih, lalu ayam bumbu semur ya Pak. Iya benar. Ya. Lalu tumis buncis. Ya. Dan yang terakhir itu dengan buahnya semangka. Iya, Ya, baik. Untuk selingannya Pak, selingan sorenya itu pukul 4 ya Pak? Iya, sekitar jam segitu. Ya, baik Pak. Untuk pukul 4 itu Bapak konsumsi puding susu. Iya, betul. Malam harinya Bapak makan dengan nasi putih dan rolade daging Pak. Iya. Dengan sop jagung. Lalu untuk buahnya benar Pak, pisang Ambon. Iya, betul, Ya. pisang Ambon. Baik Pak. Apakah ini semua sudah tercatat Pak? Ya, betul. Iya, baik. Betul. Sudah tidak ada yang dilupakan ya Pak? Iya. Ya. Baik Pak. Kita mulai dari pagi hari ya Pak. Iya. Untuk konsumsi Bapak di pagi hari tadi mengkonsumsi nasi Iya, putih. iya betul. Nasi putihnya itu kira-kira seberapa banyak ya Pak? Kira-kira 2 sendok besar tuh apa ya, Mbak? 2 centong ya? Oh iya, centong ya ada namanya. centong. Iya, benar sekali. Untuk centong nasi yang Bapak gunakan pada gambar ini bisa ditunjukkan Pak? Seperti yang ini, yang putih ini nih, Mbak. Oh iya, centong nasi putih ya Pak. Iya. Untuk lauk hewaninya, tadi Bapak menggunakan hewani telur ayam ya Pak? Iya, telur Ya, ayam. telurnya diapakan Pak? Jadi omelet. Oh, omelet. Untuk omeletnya apakah sebesar ini Pak? Ya, kurang lebih sebesar itu, Bu. Betul, Bu. Satu potong? Satu butir telur. Iya, 1 butir telur. Baik Pak. Selanjutnya untuk sayurnya ya Pak ya? Sayurnya tumis kacang panjang Pak? Betul. Ya, sayur Tumis kacang tumis panjang. kacang panjangnya kira-kira seberapa banyak Pak? Setengah mangkuk lah, Bu. Oh, setengah Perkiraan mangkok setengah, ya ya, Pak? setengah mangkuk. Untuk mangkuk yang Bapak gunakan, bisa Bapak tunjukkan dari gambar buku foto ini, mangkuk apa yang Bapak gunakan? Sebesar ini nih, Bu. Oh iya, 14 lah. Seperti ini. mangkuk yang ketiga dari setengahnya Iya, ya Pak? iya. Kira-kira setengahnya. Betul. Pada jam 9 Bapak makan selingan bubur kacang hijau, Iya, benar, Pak? betul. Baik, untuk kacang hijaunya seberapa banyak Pak? Semangkuk lah. Semangkuk? Mangkuk sedang lah, Bu. Oh, semangkuk sedang. Kira-kira nih Pak, dari gambar mangkuk yang di sini, Iya. yang mana yang lebih mirip? Oh, ini nih, yang ketiga, Bu. Oh iya. Sedangnya itu 1 mangkuk full atau setengahnya Pak? Iya, satu mangkuk. Full. Iya, full. Oh iya. Baik Pak. Untuk makan siangnya Pak, kita mulai dari makan siangnya ya. Untuk Iya. makan siangnya tadi Bapak mengkonsumsi nasi putih iya. itu dengan Tetap dua Tetap. centong. oh 2 centong. Baik, Sama. centongnya yang sama. Iya, sama. Ya, baik. Untuk lauk hewaninya, Bapak mengkonsumsi ayam semur ya Pak? Iya. Betul? Ayam bumbu semua, Oh, betul. iya. Untuk ayamnya, yang Bapak gunakan ayam bagian apa Pak? Bagian atas kah? Atau bagian bawah? Atas ya. Baik. Akan saya tunjukkan ya Pak. Iya. Kebetulan di sini ada gambar ayam. Ayamnya bagian atas ya Pak? Iya.
nggak nemu lagi. Ya, itu dia. Bagian atasnya itu ayam dada ya Pak. Ayam dadanya itu Iya. dada atas atau dada bawah Pak? Dada atas. Dada atas, seperti gambarnya di sini Pak. Ya, betul. Gambar yang A ya? Ya, betul. Iya. Diolahnya dengan semur ya Pak? Betul. Baik. Satu potong. Selanjutnya untuk sayuran ya Pak. Bapak mengkonsumsi sayur apa? Bisa disebutkan tadi ya? Tumis buncis. Nah, Siang. tumis buncis untuk siang harinya itu Ya, seberapa banyak ya Pak? setengah mangkuk lah. Setengah mangkuknya itu mangkuk yang sama seperti tadi. Iya, sama. Sama. Setengah mangkuk ya Pak. Iya. Sudah saya catat. Oke. Untuk tadi Bapak mengkonsumsi buah ya Buah, di siang hari. betul, buah semangka. Ya, buah semangkanya itu bisa Bapak jabarkan Iya. seperti apa bentuknya Yang dan berapa banyak. Potong segitiga itu loh, Bu. Oh ya, kebetulan Ya. sekali di sini ada contoh dari buah semangka ya Pak, Ya. untuk potong segitiga. Betul. Apakah seperti ini Pak buah semangka Ya, yang betul. dipotong? Seperti ini ya? Betul. Ya. Berapa banyak Pak? Satu potong, Bu. Ya baik, satu potong Mm-mm. semangka ya. Baik Pak, kita lanjut untuk selingan sorenya ya Pak. Iya. Bapak mengkonsumsi puding susu ya? Betul. Ya, Betul. puding susunya itu berapa banyak Pak? Satu Kira-kira potong sedang lah, Bu. satu potong Sedang ya. satu potong sedang Iya, puding susu. betul. Sudah saya catat. Iya. Selanjutnya kita lanjut ke makan sore ya. Makan malam. Malam. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Makan malamnya. Iya. Untuk makan malam Bapak mengkonsumsi nasi. Nah, cuman nasinya ini nggak sebanyak yang pagi dan siang, Oh, Bu. seperti itu Satu Pak. centong saja sih kalau untuk malam. Satu Bu. centong. Untuk Iya. centongnya apakah Sama, seperti sama. tadi? Iya, Oh, sama. Satu centong putih nasi ya Iya. Pak? Iya, baik. Setelah itu Lauknya Bapak daging mengkonsumsi tadi. rolade Iya, daging ya Pak? daging, ya. Betul? Iya, Rolade betul. dagingnya kira-kira seberapa banyak Pak? Satu potong. Satu ini bundaran. Iya. Oh iya. Itu rolade daging. Daging apa Pak? Daging ayam kah atau daging sapi? Ayam, Bu. Oh, daging ayam baik Pak. Daging ayam ya, satu potong. Iya. Untuk konsumsi sayuran di malam harinya, Bapak Iya. konsumsi sop jagung Iya, tadi betul, ya? sop Iya. jagung. Sop jagungnya itu menggunakan wadah apa Pak? Mangkuk. Seberapa banyak Pak kira-kira tuh dalam satu mangkuk? Seperempat mangkuk. Seperempat mangkuk. Iya, Untuk seperempat mangkuknya atau berbeda atau sama? Oh sama, berarti Cuman untuk lebih sedikit. Tadi kan setengah, iya, sekarang tadi satu setengah, perempat. sekarang Ya. seperempat. Betul. Sup jagung. Berarti untuk konsumsi sayurannya dari pagi hingga malam itu dengan mangkuk yang sama ya Pak? Betul. Iya, baik. Hanya beda ukuran yang malam saja. Bu. Iya baik. Lalu untuk Buah ya terakhir Pak, penutup, yang ya. terakhir buah Bapak penutup dengan buah pisang Ambon ya. Betul. Pisang Ambonnya itu kira-kira seberapa Satu sih, banyak? satu Oh, buah, Bu. Satu buah. Iya, penutup Satu buah Bu. saja. Iya. Semua yang Bapak konsumsi dari pagi hingga malam, apakah semuanya habis Pak? Iya, alhamdulillah lancar, Bu. Habis ya? Iya, habis alhamdulillah. Masuk sih. Tidak ada yang tersisa ya Pak Tidak. untuk makanannya. Tidak. Bapak Iya. Tony, apakah ada makanan atau minuman yang Bapak sukai dan atau biasa dikonsumsi Pak? Oh, biasanya sih yang biasa saya konsumsi makanan gorengan Oh ya, Bu. ya. Dan minumannya minuman yang manis seperti sirup, Sirup, es krim, baik. dan susunya susu kedelai. Oh iya. Sudah saya catat ya Pak. Ya. Untuk makanan atau minuman yang tidak Bapak sukai apa ada? Tidak disukai paling ikan laut ya, Bu. Ikan laut ya. Iya, saya nggak kurang suka. Baik. Dan kalau saya boleh tanya Pak, apakah ada makanan yang Bapak hindari karena
kepercayaan yang Bapak anut? Oh, berhubung saya agama Islam ya Bu. Oh ya. Ya yang saya hindari ya paling daging babi, daging anjing, seperti itu sih Bu. Untuk alergi, riwayat alergi apakah Bapak ada riwayat? Oh alhamdulillah tidak ada Bu, sejauh ya. ini tidak ada alergi. Alhamdulillah tidak ada ya Pak. Ya. Saya akan mencoba untuk menghitung asupan zat gizi Bapak sesuai Ya. dengan kebutuhan Bapak ya Pak. Oh, ya. Dan asupan makan yang Bapak kemarin makan. Sembari Bapak menunggu, Bapak Oh, bisa ya. melihat leaflet yang saya berikan. Leaflet ini mengenai diet penyakit jantung Pak. Jadi dalam leaflet ini terdapat berbagai informasi mengenai syarat Ya. syarat diet dari penyakit jantung, Yeah. koroner, dan contoh dari menu makan seharinya. Oh iya Ya, iya. Pak ya. Bapak bisa baca dulu terlebih dahulu. Oh iya baik Bu. Ya. Bapak Tony sudah selesai. Iya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan masalah gizi yang Bapak alami itu, yang pertama, asupan protein Bapak itu kurang. Berkaitan dengan sikap yang salah Pak, atau penurunan asupan sumber protein yang ditandai dengan asupan protein sebesar 60,35% Pak. Untuk masalah yang kedua, yang pertama itu berat badan Bapak lebih berkaitan nih dengan penumpukan lemak tubuh karena kelebihan asupan lemak. Nah, melebihi batas normal itu ditandai dengan IMT Bapak sebesar 26,8. Lantas saya harus bagaimana Bu? Ya, jadi berdasarkan hasil diagnosa yang telah saya tetapkan ini Pak, saya juga telah menyusun nih Pak intervensi yang akan saya berikan kepada Bapak. Iya. Jadi yaitu diet yang cocok untuk Bapak Tony itu, untuk Bapak Tony itu diet jantung tipe 3 Pak. Oh, Yaitu dietnya itu makanannya itu berbentuk lunak ataupun biasa, dan garamnya itu rendah Pak. Karena itu Bapak mempunyai tekanan darah tinggi atau hipertensi yang sebesar 140/100 itu Pak. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang Bapak ingin tanyakan mengenai leaflet diet jantung ini ataupun penjelasan saya tadi sebelumnya Pak? Oh iya ada Bu. Lalu bagaimana cara saya untuk memenuhi diet tersebut? Wah, bagus sekali Caranya, Pak iya. untuk pertanyaannya ini. Jadi Pak, sebenarnya nih Pak, untuk pelaksanaan diet jantung tipe 3 ini, sebenarnya prinsipnya itu Bapak bisa makan apa saja. Iya. Makanan apa yang Bapak suka juga bisa, tetapi Bapak itu harus membatasi makanan yang lemaknya tinggi Pak. Oh. Jadi mengurangi makanan yang berlemak tinggi. Itu ya Bu. Jadi saya harus mengkonsumsi bahan makanan yang rendah lemak dalam makanan sehari-hari saya. Iya Pak, betul sekali Pak. Sebenarnya Pak, untuk Bapak Tony itu sudah sangat cukup baik dalam mengkonsumsi bahan makanan. Iya. Karena Bapak sudah ada karbohidrat, Iya. lauk hewani, serta sayur dan buah. Tetapi memang harus ditambahkan kembali Pak dengan penambahan lauk nabatinya. Karena untuk recall kemarin Bapak nabatinya tidak ada. Dan lebih baik Pak, bahkan itu untuk hewaninya itu bisa diganti dengan lauk nabati Pak, karena tujuannya itu untuk menurunkan kadar LDL Bapak yang tinggi. Iya. Nah, selain itu juga nih Pak, untuk itu lebih baik Bapak menambahkan juga buahnya Pak. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin Bapak. Nah, kira-kira saya harus makan buah berapa banyak ya Bu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh saya? Iya Pak. Jadi baiknya itu mengkonsumsi buah itu setiap hari ya Pak. Iya, Jadi setiap setiap hari. makanan utama itu harus ada buahnya Pak. Ya berarti itu 3 kali dalam sehari untuk mengkonsumsi buah. Oh begitu Bu. Lalu Iya, apakah Pak. ada saran makanan lain yang baik untuk saya Bu? Iya Pak, tentu ada. Jadi itu Bapak kan harus membatasi asupan lemak ya Pak. Iya. Nah, biasa itu makan yang harus Bapak hindari itu seperti daging sapi dengan
ayam dengan kulit, Pak. Hmm. Dan itu biasanya makanan hewani itu memiliki lemak yang tinggi, Pak. Jadi jika tetap ingin mengkonsumsi makanan hewani itu juga penting. Yeah. Jadi Bapak bisa beralih ke ikan-ikanan, Pak. Dan tadi kebetulan Bapak itu tidak menyukai ikan laut ya, Pak? Iya. Oh ya. Nah, untuk itu solusinya Bapak bisa konsumsi ikan tawar, Pak. Nah, selanjutnya tadi Bapak kemarin itu di pagi hari selingannya itu bubur kacang hijau ya, Pak? Iya. Nah, bubur kacang hijaunya itu menggunakan santan. Jadi Bapak bisa beralih menjadi bubur kacang hijau tanpa santan, Pak. Dan itu solusi untuk mengurangi asupan lemak. Iya. Selanjutnya nih, Pak, dari hasil recall yang kemarin itu kan kebanyakan yang digoreng nih, Pak. Betul, untuk emang proses suka. pengolahannya karena Bapak suka gorengan juga Betul, ya, Pak, kebetulan. Nah, jadi sebaiknya itu Bapak mengurangi yang digoreng-goreng, Pak, atau proses pengolahannya bisa Bapak ganti dengan pengolahan yang baik itu seperti direbus, dikukus ataupun dibakar. Iya. Tetapi kan jika ada kayak gini pasti lebih sulit ya, Pak, untuk merubah perilakunya. Iya. Nah, ya jadi saran saya sih, Pak, kalau Bapak tetap inginnya digoreng-goreng, maka Bapak bisa memilih minyak yang memiliki lemak yang baik, Pak, seperti minyak zaitun ataupun minyak jagung, Pak. Oke. Nah, untuk hasil recall yang kemarin juga dalam karbohidratnya seperti nasi, Iya, 2. Bapak saya pagi biasa. hari mengkonsumsi nasi 2 centong Iya. ya, Pak. Nah, jadi kita coba dulu ya, Pak, untuk nasinya kita coba menjadi 1 centong ya, Pak. Kurangi ya. Iya, kita kurangin. Jadi tujuannya itu untuk membantu Bapak dalam menurunkan berat badan Bapak yang berlebih. Iya. Dan juga dalam mengurangi resiko penyakit jantung kronik Bapak yang lebih berat lagi. Ya, Pak. Iya. Jadi kira-kira nih, Pak, dalam menjalankan diet jantung ini apakah Bapak akan ada hambatan ke depannya, Pak? Insya Allah tidak ada sih, Bu. Saya coba deh saran-saran dari Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Wah, bagus sekali sih, Pak, kalau tidak ada hambatan ya, Pak. Alhamdulillah jika seperti itu. Iya. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi mengenai leaflet ataupun diet yang tadi saya jelaskan kepada Bapak? Sudah Kalau cukup. begitu, apakah saya boleh meminta Bapak untuk menjelaskan kembali mengenai obrolan kita sebelumnya, Pak? Oh iya, pada intinya saya harus membatasi konsumsi lemak saya ya, dengan cara menghindari makanan yang berlemak tinggi ya. Iya, Seperti betul, contohnya Pak. tadi daging sapi ya, ayam yang berkulit gitu. Dan lebih baik seandainya ingin memakan makanan yang hewani, saya lebih baik mengganti dengan ikan tawar saja ya. Kemudian saya juga harus mengurangi konsumsi karbohidrat saya ya, nasi Iya, saya betul. ya. Dan juga mengurangi makan makanan yang digoreng ya, Bu. Iya, Beralih kepada makanan yang direbus, Iya. digoreng atau dibakar ya, Bu ya. Oh iya, betul, Pak. Dan seandainya pun harus digoreng, lebih baik menggunakan minyak yang aman dan sehat ya, seperti minyak zaitun tadi ya. seperti Iya, itu. betul. Terus minyak apa lagi Jagung, tadi? Pak. Jagung Iya. ya. Mungkin itu sih yang saya tangkap tadi. Iya, Pak, betul sekali. Ya, baik Bapak Tony, terima kasih atas penjelasannya kembali. Alhamdulillah sepertinya Bapak sudah paham ya, Pak. Semoga saja NIPA diet yang telah saya berikan ini ke Bapak dapat dijalankan dengan baik. Insyaallah. Dan untuk memantau nih, Pak, hasil diet yang Bapak jalankan berhasil, itu dimohon Bapak bisa kembali lagi ke sini 2 minggu ke depan ya, Oh Pak. gitu ya. Insyaallah, Bu. Ya, dan ini juga data konseling yang sudah saya catat, Pak, di data medik. Ya. Dan ini leaflet mengenai Ya. anjuran makanan sehari untuk PJK. Bisa Bapak bawa pulang ya, Pak. Oh iya. Ya, Baik, Bu. Terima kasih banyak atas segala masukan dan Ya. sarannya. Kalau begitu saya pamit ya, iya, Bu. Pak. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.